Bella, tahu tidak, kalau ingin masuk sekolah unggulan, harus lulus ujian lisan loh. Wah, aku takut sekali. Pasti ada pertanyaan jebakan yang harus dijawab dengan tepat. Sekolah ingin dapat informasi sejelas-jelasnya tentang calon murid yang akan masuk, maka ada sesi tanya jawab lisan. Tapi ngomong-ngomong, kalau firman Tuhan kok tidak ada pertanyaan dari Tuhan ya? Semuanya cuma perintah atau nasihat. Wah, kamu salah baca nih. Ada pertanyaan Allah. Misalnya, di kitab Kejadian, Allah bertanya kepada Adam setelah dia jatuh dalam dosa. Tapi Allah itu kan Maha Tahu, jadi tujuannya beda. Sebenarnya apa tujuan Allah bertanya? Supaya manusia mengerti dan belajar rendah hati. Tuhan bijaksana sekali ya, mau mengajar kita dan tidak memaksa. Jadi melalui pengertian akan firman-Nya yang hari ini menceritakan tentang Kristus bangkit sebagai penebus kehidupan, maka umat Tuhan belajar rendah hati. Apa implikasi kebangkitan Yesus buat kita? Yuk perhatikan. Shalom sahabat BDKA, senang sekali ya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, membukakan pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pembicara. Tolonglah Ibu Pembicara tuh boleh menyampaikannya dengan penuh kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus pada hari Jumat pukul 3 sore menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dan tinggal sisa waktu 3 jam sebelum masuk hari Sabat untuk bisa menguburkan Tuhan Yesus. Jadi penguburan Tuhan Yesus ini dilakukan dengan cukup tergesa-gesa. Saat itu ada sekelompok wanita yang datang bersama dengan Tuhan Yesus dari Galilea ke Yerusalem yang ikut menyaksikan di mana kuburan Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus dikuburkan. Setelah menyaksikan ini semua, para wanita ini pulang ke rumah mereka dan menyiapkan rempah-rempah dan minyak wangi. Pada pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, para wanita ini dengan membawa rempah-rempah yang sudah mereka siapkan, mereka pergi menuju ke kuburan Tuhan Yesus. Sesampainya di kuburan, mereka melihat batu yang menutupi lubang kubur itu sudah terguling. Ketika mereka masuk ke dalam kuburan, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ketika mereka bingung, di mana mayatnya? Muncullah 2 orang dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka pun menjadi sangat ketakutan dan menundukkan kepalanya. Kedua orang ini adalah malaikat. Malaikat ini berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu waktu di Galilea, bahwa anak manusia memang harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga." Wah, para wanita ini menjadi kaget. Karena apa? Mereka memang pernah mendengar kalimat Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Tetapi waktu itu mereka tidak mengerti. Mereka tidak percaya. Tapi ketika malaikat mengulang kalimat tersebut, mereka menjadi mengerti
Berarti firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu di Galilea itu kini masuk ke dalam hidup dari para perempuan ini dan menjadi firman kehidupan bagi mereka. Sekarang para perempuan menjadi mengerti bahwa semua yang terjadi pada diri Tuhan Yesus merupakan pekerjaan dari Allah Bapa yang ditugaskan kepada Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan ini segera berlari menemui 11 rasul Tuhan Yesus dan menceritakan apa yang terjadi dengan mayat Tuhan Yesus yang sudah tidak ada lagi di tempatnya dan menceritakan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Tapi bagaimana dengan murid-murid mendengar perkataan para wanita ini? Mereka tidak percaya. Sayang sekali ya anak-anak ya. Anak-anak, tapi ada satu orang murid bernama Petrus. Dia segera bangun dari tempat duduknya dan berlari menuju ke kubur Tuhan Yesus. Dia melihat sendiri ke dalam kubur dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang ada di sana hanya kain kafan Tuhan Yesus. Tapi Petrus tetap masih bingung dengan apa yang dia lihat. Dia keluar dari kubur itu dan dia tetap bingung memikirkan apa ya yang sebenarnya sedang terjadi. Anak-anak, kita semua termasuk perempuan tadi di dalam cerita Alkitab tadi, juga termasuk murid-murid Tuhan, adalah manusia berdosa yang ada di bawah kuasa maut. Kuasa maut ini ada di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kuasa maut inilah yang membawa manusia kepada kematian. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa lepas atau terhindar dari kematian. Tapi terpujilah Tuhan yang sudah bangkit, yang mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan ikatan kuasa maut pada diri manusia berdosa. Kalau kita percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, kita dilepaskan dari ikatan kuasa maut dan kita bisa hidup damai, hidup dalam kasih Allah. Anak-anak, Tuhan Yesus melakukan itu semua menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang berharga di mata Allah. Adalah sangat sulit bagi manusia untuk bisa percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus selama pikiran kita masih terpancang kepada kuasa maut yang belum dikalahkan. Percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya terutama didasarkan pada kebenaran firman Allah atau firman Kristus, bukan semata-mata pada penampakan Kristus kepada kita. Seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan di dalam kisah Alkitab tadi, kalau kita percaya kepada firman Kristus, maka firman itu akan hidup di dalam diri kita
dan menjadi firman kehidupan bagi kita. Maukah anak-anak dan semua penonton BDKA ini percaya kepada firman Kristus? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau mau mati bagi kami dan bangkit untuk melepaskan kami dari ikatan maut. Tuhan, biarlah firman-Mu itu senantiasa hidup di dalam diri kami, menjadi firman kehidupan bagi kami, sehingga kami juga boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami terus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kayla, aku sering termakan berita hoaks, jadi sekarang harus lebih berhati-hati. Tapi zaman Tuhan Yesus hidup di dunia, ada berita hoaks tidak ya? Laporan para wanita yang datang ke kubur Yesus di hari pertama minggu itu juga dianggap murid-murid sebagai hoaks atau berita bohong. Mereka pikir wanita berkhayal. Hei, rupanya mereka melupakan perkataan Yesus dan perlu diingatkan lagi. Sekalipun berulang kali Yesus mengatakan bahwa dia harus mati dan bangkit untuk memasuki kemuliaannya. Bahkan beberapa kali mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Kesimpulannya, kalau kita memahami perkataan Yesus, maka hidup kita pasti berarti. Kita tidak perlu ragu terhadap semua janji Allah. Aku mau lebih mengerti perkataan Tuhan. Besok sampai pada Lukas 24 ayat 13 sampai 35.